Beh, nikmat banget garang asemnya. Kuahnya pedas, asam, dan segar, fams. Sebenarnya sih, garang asem tidak hanya ada di daerah Kudus aja, fams. Di beberapa daerah di Jawa Tengah juga ada kok. Tapi garang asem yang berkembang emang dari Kudus ini. Sampai-sampai mantan Presiden Pak SBY dan Ibu Megawati suka banget makan garang asem di sini nih. Katanya sih, rumah makan ini menyediakan aneka macam garang asem sejak tahun 1970. Gak heran kalau rumah makan ini sangat terkenal dan selalu ramai pengunjung, fams. Bahan utama garang asem di sini dari ayam kampung loh. Usianya tergolong masih muda, agar cita rasa yang dihasilkan lebih gurih dibandingkan ayam negeri. Berkat kepopulerannya, rumah makan ini sanggup menghabiskan 500 sampai 1000 ekor ayam per hari, fams. Kalau hari libur sih jangan ditanya lagi, bisa lebih dari 1000 ekor ayam. Wadidaw, banyak banget ya. Bumbu yang digunakan untuk garang asem beragam, misalnya kuah kaldu, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Berikutnya ada tomat hijau, biar kesegarannya tetap terjaga. Bahan yang nggak boleh ketinggalan ada si kecil cabai rawit. Kecil-kecil begini, cita rasa pedasnya luar biasa loh. Pedas yang dihasilkan juga lebih segar dan menusuk lidah daripada jenis cabai lain. Sekarang masuk ke proses pembuatannya ya, fams. Iris tomat dulu ya. Kalau cabai bisa dihaluskan dengan mesin giling sederhana ini, dijamin tangan nggak bakal kepanasan kalau kena biji cabai. Hihihi. Semua bumbu dicampur dengan kuah kaldu ya. Kemudian campur daging ayam yang sudah dibersihkan. Baru deh dibungkus dengan daun pisang. Menggugah selera banget, fams. Daun pisang dipercaya bisa menghasilkan rasa masakan semakin enak loh. Lebih sehat dan alami juga, fams. Tinggal dikukus aja sekitar 2-3 jam. Proses masak yang lama untuk menghasilkan tekstur daging ayam yang empuk dan bumbu terserap sempurna. Kalau sudah matang, tinggal disantap aja, fams. Menu yang paling terkenal sih garang asam ayam kampung ini, fams. Ada juga beberapa menu lainnya loh, seperti jeroan yang rasanya nggak kalah endes. Juara rasanya, fams. Geser ke daerah Morotai, Maluku Utara yuk. Ada yang unik nih di Pulau Kolorai. Kenalin ya, ini ikan garam kuah paniki. Eits, paniki yang dimaksud bukan hidangan khas Manado yang dibuat dari kelelawar ya. Di Kolorai, paniki itu berarti dimasak dengan kuah santan yang kental. Sekilas bentuknya mirip seperti gulai ikan, fams. Bukan ikan segar ya, tapi ikan garam ini nih. Paling enak sih makan ikan di pinggir pantai beralaskan tikar kalasa khas Kolorai. Mantap jiwa. Soal rasa, mirip gulai ikan pada umumnya. Gurih dan pedas, tapi tidak terlalu berminyak seperti gulai sapi atau kambing. Bikinnya juga nggak pakai ribet, fams. Cukup iris bawang merah dan tomat. Ulek deh bawang putih dan cabai merah. Jangan lupa potong ikan garam ya. Kemudian beri jeruk nipis atau jeruk limau untuk menetralisir rasa asin ikan. Kalau sudah diaduk, diamkan 5-10 menit. Lanjut kita bikin kuahnya. Bumbu halus ditumis dulu ya. Kalau sudah menguning, baru masukkan bumbu cabai. Tuang deh santan cair, fams. Jangan lupa kasih serai biar baunya lebih harum. Masak sampai kuah mengental dan bumbu meresap ke dalam ikan. Biar rasanya makin gurih, kasih santan kental dan masak kembali. Ingat, kuahnya jangan dimasak sampai terlalu surut ya. Ciri khas hidangan ini dimasak dengan kayu bakar biar lebih terasa aroma bakaran. Kalau sudah matang, tinggal disajikan saja deh. Ini dia ikan garam kuah paniki. Oh iya, fams, ikan garam ini cuma ada di Pulau Kolorai loh. Yang bikin menarik sih cara pengasinan ikan yang dikubur di dalam pasir. Kita lihat deh proses bikin ikan garam. Oh iya, fams, ikan di sini nggak perlu dipancing sampai ke tengah laut. Ikan cukup dipancing di dalam tambak yang lokasinya ada di pinggir pantai. Ikan untuk membuat ikan garam ini biasanya jenis ikan karang yang ukurannya tidak terlalu besar. Misalnya ikan kerapu merah, ikan kakatua, atau ikan karang lain. Kalau sudah banyak, baru deh bersihkan ikan dari sisiknya. Belah dua dan bersihkan juga bagian dalam ikan. Lalu taburi garam pada daging ikan. Ini nih yang unik, ikan-ikan ini langsung dimasukkan ke dalam karung. Ikat karung lalu kubur di dalam pasir Pulau Kolorai. Sebenarnya sih proses ini untuk mengawetkan ikan secara tradisional.
Hasil tangkapan para nelayan, fams. Soalnya di Kolorai ini belum dialiri arus listrik. Jangan lupa tandai ikan yang dikubur dengan kayu atau batu biar nggak lupa. Setelah 2 hari, ikan kembali digali. Lalu cuci bersih ikan dengan air tawar. Terakhir, keringkan ikan garam. Proses pengeringan ini butuh panas sinar matahari yang terik. Nelayan di sini biasanya membuat ikan garam saat musim kering atau kemarau. Kalau cuaca lagi mendung, proses pengeringan ikan bisa makan waktu yang lama. Kalau nggak sinar matahari, bisa-bisa ikan rusak tuh. Sekilas kayak ikan asin, fams. Soalnya ikan garam ini diawetkan dulu sebelum dikeringkan. Yang suka pempek, mana suaranya? Nggak cuma Palembang aja, pempek ternyata juga ada di Bangka loh. Meski namanya sama, pempek dari Bangka berbeda karena dibuat dari ikan tenggiri. Kalau di Palembang, pempek biasa dibuat dari ikan belida. Jangan heran ya, Pulau Bangka yang dikelilingi laut ini menjadi habitatnya ikan tenggiri. Jadinya pempek di sini justru dibuat dari ikan laut. Untuk jenisnya masih sama dengan pempek dari Palembang. Ada pempek lenjer, kapal selam, adaan, dan pempek mie. Pempek di Bangka juga memakai cuko untuk cocolannya, tapi rasanya lebih pedas dan asam. Uniknya, cuko pempek Bangka ini terdiri dari 3 jenis. Ada cuka tauco, cuka terasi, dan cuka cabe. Proses bikinnya, daging ikan tenggiri dipisahkan dari daging dan tulangnya. Setelah bersih, daging ikan dicampur dengan bahan lain. Fams, ikan tenggiri punya tekstur daging yang berserat. Banyak juga loh ikan tenggiri yang diolah dengan cara difile. Maklum, duri ikan tenggiri ini sangat mudah dilepaskan dari tulangnya karena ukurannya besar. Daging ikan tenggiri yang sudah halus tinggal dicampur tepung tapioka. Beri tambahan air supaya tekstur adonan menjadi lebih lunak, mudah dibentuk. Terakhir, adonan dicampur kembali dengan tepung tapioka. Tinggal bentuk deh sesuai keinginan. Kali ini sih kita bikin pempek lenjer aja, fams. Setelah dibentuk, rebus deh. Nggak lama kok, cuma 15-30 menit, pempek Bangka siap disantap. Pempek ini sebenarnya udah matang dan bisa dimakan langsung. Kalau mau digoreng lagi juga boleh kok. Biar makin klop, kita bikin kuah cocolannya. Bahannya ada cabai merah, cabai rawit merah, gula pasir, jeruk kunci, dan terasi udang. Sebelum dipanggang, terasi harus dibungkus dengan kertas roti, fams, supaya teksturnya tidak terlalu gosong. Habis dipanggang, potong terasi bentuk dadu. Lanjut, haluskan cabai merah, cabai rawit, dan gula. Jangan lupa terasi udang diulek, fams. Biar ada rasa asam, tambahkan perasan jeruk kunci. Fams, adonan pempek ini ternyata bisa juga dibuat otak-otak loh. Caranya, adonan pempek dibungkus dengan daun pisang aja. Setelah dibungkus, bakar deh. Proses membakarnya nggak terlalu lama kok, supaya nggak gosong. Mau diolah pempek atau otak-otak, rasanya sama enaknya kok. Ajib, fams. Ayo, siapa yang doyan makan jagung? Di Garut, Jawa Barat ada jajanan jagung yang lagi ngehits. Namanya japse alias jagung bakar serut. Ada 5 varian rasa japse, mulai dari rasa kelapa, balado bawang, coklat biskuit, keju, sampai yang ini nih, rasa enten kacang. Walau japse jadul dan sederhana, sajiannya tetap mengikuti selera zaman. Paduan jagung manis bakar, enten kelapa, dan kacang tanah bercampur dengan saus pla dan keju parut. Wah, mantul! Selain gandum dan padi, jagung menjadi tanaman pangan penghasil karbohidrat terpenting di dunia. Bagi penduduk di Amerika Tengah dan Afrika, bulir-bulir jagung kerap menjadi makanan pokok. Masa kini, beberapa jenis jagung menjadi komponen penting pakan ternak, sumber minyak pangan, dan jadi bahan utama tepung maizena. Kalau di Indonesia, fams, jagung juga jadi makanan pokok pengganti nasi selain singkong. Japse jadi salah satu variasi turunannya. Terlahir di tengah era pandemi, jajanan japse langsung ngehits dan banyak digemari. Bahan buatnya nggak sulit, cita rasanya berani diadu sama jajanan yang lebih modern. Japse rasa enten kacang manisnya nggak berlebihan. Enten yang terbuat dari parutan kelapa dan gula merah menyatu banget dengan saus pla yang creamy dan gurihnya kacang dan parutan keju. Japse ini, fams, bisa jadi alternatif bagi kamu yang pengen jajanan nikmat mengenyangkan. Harganya murah kok, cuma 20 ribuan aja seporsinya. Cobain deh,
capse, sedap. Sekarang waktunya yang segar-segar nih. Kalau cuaca lagi panas, enaknya minum yang dingin kayak gelato ini. Gelato ini sebenarnya berasal dari bahasa Italia yang berarti es krim. Kata gelato dari kata congelati yang artinya beku. Udah pada tahu dong kalau gelato, es krim sampai sorbet punya banyak varian. Mulai dari rasa buah-buahan, green tea, sampai coklat yang hampir semuanya punya cita rasa manis. Di Yogyakarta, fams, ada loh gelato yang rasanya nyeleneh. Gelato di sini punya rasa yang unik, kayak rendang ini. Iya, kalian nggak salah dengar kok. Ini terbuat dari rendang yang biasa ditemukan di rumah makan Padang. Bahkan, gelato rendang ini juga terdapat daging sapi di dalamnya loh. Unik banget ya. Untuk bahannya masih sama dengan pembuatan gelato pada umumnya. Ada susu, gula, kuning telur, dan air. Rendang nggak boleh dilupakan ya. Udah pada tahu dong kalau rendang dikenal sebagai kuliner terlezat di dunia? Paling enak disantap dengan nasi hangat. Tapi siapa sangka kalau rendang ternyata bisa dibuat jadi gelato. Rasanya nggak kalah ajib deh. Kita olah rendang dulu ya, fams. Rendang cukup disuir kecil-kecil aja. Lalu blender bumbu rendang dengan tambahan susu murni. Setelah warnanya berubah kecoklatan, masukkan potongan daging rendang. Selanjutnya, adonan rendang dimasukkan ke dalam adonan gelato. Ini nih yang ngebedain es krim dan gelato. Gelato dikocok dengan kecepatan rendah, fams, supaya gelembung udaranya cuma sedikit dan teksturnya lebih padat. Biasanya, es krim dikocok dengan cepat dengan mesin khusus. Makanya, es krim lebih lama mencair daripada gelato. Ada yang harus diingat nih, fams, gelato punya standar penyimpanan supaya suhunya tetap konsisten di bawah 14 derajat Celcius. Berbeda dengan es krim yang berada di suhu 0 derajat Celcius. Jadi, kulkas yang digunakan khusus untuk gelato tuh. Harga mesin pendingin ini juga lebih mahal daripada kulkas es krim. Wah, lucu-lucu banget ya. Meski kelihatannya enak dimakan, ini bukan kue, fams, tapi hanya dijadikan pajangan atau dekorasi rumah aja. Semua tanaman ini hidup loh, jadi harus dirawat agar tumbuh dengan baik. Kenalin ya, ini namanya terrarium, fams. Dilihat dari keunikan dan keindahannya, kaktus terrarium ini bisa juga dijadikan sebagai hadiah maupun souvenir pernikahan. Biasanya sih tanaman yang biasa dipakai untuk terrarium ini jenis tanaman yang kuat dan tidak butuh banyak air. Contoh, jenis kaktus ini. Buat kamu yang sibuk dan gak ada waktu untuk merawat tanaman, terrarium ini bisa jadi solusinya. Fams, terrarium biasanya dibuat dari wadah kaca atau plastik transparan. Berisi tanaman yang berfungsi sebagai penelitian, bercocok tanam, atau sekedar menjadi hiasan atau dekorasi rumah. Ada dua jenis terrarium loh, fams. Ada terrarium terbuka dan terrarium tertutup. Kalau yang kita bikin ini sih jenis terrarium terbuka, fams. Jenis terrarium ini tidak ditutupi kaca dan tanaman dibiarkan terbuka. Kelebihannya, tanaman ini lebih segar karena secara langsung menerima cahaya dan memiliki sirkulasi udara yang bagus. Untuk media tanamnya dari tanah yang sudah diberi pupuk. Kalau mau ditambah pasir pantai juga bisa kok. Asal ditaruh di atas tanah dan jangan terlalu banyak ya, fams. Untuk tanamannya nggak bisa sembarangan, pilih yang kuat dan tidak mudah layu, seperti jenis tanaman sukulen yang memiliki daun kecil dan bisa tumbuh di tempat yang lembab. Kalau medianya sudah diisi tanah, baru deh tanam satu persatu. Ingat ya, jangan langsung ditancap karena perlu diatur letaknya agar lebih artistik dan enak dipandang. Terakhir, kasih hiasan tambahan, fams. Bisa berupa pasir akrilik maupun mainan jembatan kayak gini nih. Kalau udah cantik gini, bisa dijadikan hadiah atau kado bagi orang yang spesial. Untuk harganya bisa disesuaikan kok, tergantung besar dan banyaknya tanaman yang dipakai. Jalan-jalan yuk, fams. Kali ini kita jelajah keindahan bawah laut Pulau Ternate. Pantai di Ternate ada banyak loh, fams. Salah satunya Pantai Jiko Malamo yang keindahannya paripurna. Tuh lihat, keren banget ya view dari atas.
Pantai Jikomalamo ini hanya memiliki garis pantai yang pendek, kurang lebih sekitar 100 meter aja, fams. Pasir putihnya bersih dan halus, tapi hati-hati saat melewati karang, fams. Soalnya tajam dan sedikit licin. Jernihnya air membuat keindahan di bawah laut terlihat jelas dari permukaan. Inilah yang membuatnya diburu oleh para penyelam atau free dive lokal maupun mancanegara. Kalian tahu diving dong? Diving atau dikenal dengan scuba diving menjadi kegiatan menyelam dengan menggunakan alat bantu pernapasan dengan bantuan tabung. Udara yang digunakan di dalam tangki adalah oksigen murni. Ada yang harus kalian perhatiin nih. Bagi yang baru pertama diving, biasanya disebut try scuba. Ada beberapa teknik yang harus dipersiapkan. Pertama, cek semua alat-alat selam seperti mask snorkel, wetsuit atau baju selam, regulator atau alat bantu pernapasan. Paling penting sih, tabung oksigennya. Cek dengan teliti kapasitas oksigen yang tersedia dalam satu tabung. Jangan sampai kurang, karena sangat berbahaya bagi penyelam. Lanjut, kita masuk ke tahapan persiapan, fams. Pastikan semua berfungsi baik. Ketiga, perhatikan semua arahan dari body diver tentang kode pada saat diving dan kegiatan yang nggak boleh dilakukan selama menyelam. Yang belum pernah diving juga bakal diajari cara bernapas dengan regulator kok. Biasanya body diver atau master dive menyuruh kita untuk belajar duduk sambil bernapas dengan regulator di dalam air, berlutut di dalam air, dan terakhir diajarkan berenang. Ada tipsnya nih, fams, buat kalian yang baru pertama kali diving. Jangan panik, soalnya panik bisa membuat kita lebih banyak bergerak, sehingga bisa menghabiskan oksigen lebih banyak di dalam tangki. Makin tenang, maka bisa lebih lama dalam air, fams. Biasanya satu tabung oksigen bisa digunakan selama 15 sampai 30 menit untuk pemula. Kalau sudah profesional sih bisa 1 sampai 1,5 jam di dalam laut. Satu lagi nih, prinsip dalam menyelam nggak boleh sendirian, agar ada yang membantu apabila terjadi keadaan darurat saat menyelam. Selain scuba diving, di pantai Jikomalamo ini kalian juga bisa coba free dive, fams. Itu loh, kegiatan menyelam dengan cara menahan napas selama beberapa waktu di bawah permukaan air. Berbeda dengan scuba diving yang menggunakan tabung udara saat menyelam, kalau free diving benar-benar hanya mengandalkan udara yang terdapat di paru-paru saja. Alatnya sih hampir sama dengan scuba diving. Bedanya, free dive tidak memakai tabung oksigen dan jaket pelampung, fams. Free dive biasanya pakai long fin atau fin yang lebih panjang daripada fin biasanya. Tujuannya sih agar lebih mudah menyelam dan bergerak. Kalau yang udah jago, nggak usah pakai fin alias telanjang kaki saja. Ada yang harus diperhatikan nih saat free dive, fams. Bagi penderita asma, jangan coba-coba untuk free dive ya. Kalau asma kumat di dalam air, bisa berbahaya bagi keselamatan. Bagi yang sedang cedera kaki juga nggak disarankan free dive ya, soalnya kegiatan ini sangat tergantung dengan kekuatan kaki. Biasanya pemula hanya free dive dengan kedalaman 5-7 meter saja. Nah, kalau udah mulai jago, bolehlah 20-30 meter. Oh iya, free dive ada waktu istirahat sekitar 2-4 menit untuk relaksasi pernapasan. Tapi sesuaikan juga dengan kemampuan dan jangan terlalu dipaksakan ya. Balik lagi ke keindahan Jikomalamo, fams. Di sini banyak banget ikan unik dan karang yang lucu. Salah satunya ada hamparan karang yang bentuknya kayak kebun sawi, fams. Di situ juga ada ikan Nemo alias ikan badut. Duh, unyu-unyu banget sih kamu, Nemo. Wah, ada penyu berenang juga tuh. Ikut berenang bareng penyu kayaknya seru juga ya. Tuh, lihat, fams, ada penyu yang lagi makan. Asyiknya menikmati keindahan bawah laut Jikomalamo. Indonesia emang juara deh. Banyak sekali ikan dan karang yang beraneka ragam dan hidup di wilayah perairan Indonesia. Inilah yang menjadi bukti kekayaan sumber daya alam Indonesia. Pastinya harus kita jaga dan lestarikan ya, agar anak cucu kita dapat menikmati juga keindahan bawah laut Indonesia.
Seru kan Ragam Indonesia di pagi ini? Mulai dari yang ngenyangin perut sampai yang nyegerin mata, semua sudah dibahas. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!